Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu materi ketenagakerjaan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita bisa mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini akan disampaikan tujuan pembelajarannya, bahwa setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat membedakan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, serta membagikan hubungannya dengan penduduk secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita mulai dengan memahami konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya, kita lihat peta konsep ketenagakerjaan. Di sini hubungannya dengan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga pengangguran. Penduduk dibagi menjadi penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Kemudian penduduk di luar usia kerja di sini ada di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Sedangkan penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi pekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau masih menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja, contohnya adalah anak sekolah, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada bahasan juga tentang macam-macam jenis pengangguran. Nah, sebelum itu kita masuk ke materi tentang istilah-istilah ketenagakerjaan terlebih dahulu. Yang pertama, tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi angkatan kerja. Dan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmaniah dan tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja jasmaniah adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih menggunakan tenaga fisik. Contoh, buruh bangunan, kuli angkut, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih menggunakan pikiran. Contoh, direktur, konsultan, dan lain-lain. Selanjutnya, ini ada contoh berdasarkan sifatnya, profesi tokoh-tokoh berikut merupakan tenaga kerja. Nah, silakan bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman semua. Nah, kemudian untuk foto yang ini, berdasarkan sifatnya, profesi para pekerja berikut merupakan tenaga kerja. Yang kedua, berdasarkan kualitas atau kemampuannya. Di sini tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa untuk menjadi tenaga kerja di bidang tersebut harus atau memerlukan pendidikan tinggi, misalkan minimal S1 seperti itu. Contoh,
guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan tertentu. Contoh, montir, tukang jahit, dan lain-lain. Di sini pendidikan tinggi tidaklah diwajibkan, akan tetapi harus memiliki keterampilan melalui pelatihan tertentu. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus. Contohnya tukang sapu, pemulung, dan lain-lain. Nah, contoh selanjutnya, bisakah teman-teman menebak berdasarkan kualitas atau kemampuannya, pekerjaan berikut merupakan tenaga kerja jenis apa? Kemudian untuk jenis yang selanjutnya, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Ada tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Yang ketiga adalah tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Contohnya adalah bagian personalia, umum, dan administrasi. Yang keempat, berdasarkan hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Contoh, petani, operator pabrik, koki restoran, nelayan, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi. Contoh, bagian personalia, keamanan, administrasi, dan pemasaran. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengikuti kuis melalui joinmyquiz.com dan kodenya bisa dicek di kolom deskripsi. Untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini, semoga bermanfaat, dan jika ada kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Untuk perhatiannya hari ini, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.